Hello everyone, welcome to our video. Kami dari kelompok 3 mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung. Sebelum kita mulai, kenalan dulu yuk sama kelompok kami. Hai, aku Akil Wahyu Aziza dengan NIM 411220001. Halo guys, kenalin nama aku Ali Akbar, bisa dipanggil Ali, dan nomor NIM aku 411220003. Hai guys, kenalin aku Cahya Jati Azhara, NIM 411-22005. Hai semuanya, nama aku Salsabila Okta Valentina dengan NIM 411-22023. Halo, kenalin, nama saya Widi Wulandari, biasa dipanggil Widi. Saya mahasiswa Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang dengan NIM 411-22026. Listrik yang kita gunakan setiap hari dihasilkan melalui berbagai sistem pembangkit tenaga listrik. Nah, pada hari ini, kita akan membahas prinsip kerja dari sistem-sistem pembangkit ini, mulai dari mengubah energi dari berbagai sumber menjadi listrik, hingga pendistribusiannya. Selain itu, kita juga akan melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem untuk memahami mana yang paling efisien dan ramah lingkungan. Yang pertama yaitu ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Sumber panas yang digunakan yaitu uranium. Prinsip kerja dari PLTN ini yaitu adanya reaksi fisi nuklir di mana neutron ditembakkan ke inti atom uranium sehingga menyebabkan atom uranium tidak stabil dan menghasilkan energi panas serta radiasi alfa, beta, dan gamma. Energi panas tersebut digunakan untuk memanaskan air sehingga air menjadi uap yang bertekanan tinggi. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin. Generator akan ikut berputar dan dapat menghasilkan listrik. Uap yang sudah digunakan tadi didinginkan melalui kondenser dan uap akan berubah menjadi air. Air akan dipanaskan kembali dalam reaktor dan terjadi siklus yang berulang. Kelebihan dari PLTN ini yaitu energi yang dihasilkan padat. Energi yang sangat besar ini diproduksi dari jumlah bahan bakar yang sedikit. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pembuangan energi nuklir membutuhkan treatment khusus yang memiliki biaya besar, dikarenakan limbah yang dihasilkan bersifat radioaktif yang dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM. Pembangkit listrik ini menggunakan sumber energi pengolahan sampah melalui proses konversi termal. Karena karakteristik sampah yang bermacam-macam, maka menggunakan teknologi GALVAT atau Gasification Landfill Anaerobic Digestion. Prinsip kerja pada pembangkit listrik ini yaitu pada proses gasification, sampah akan dimusnahkan melalui proses pembakaran sehingga menghasilkan gas yang dapat digunakan untuk penggerak generator listrik. Awalnya, sampah akan dipisahkan menjadi sampah basah dan kering. Sampah basah dikeringkan terlebih dahulu, lalu dicacah agar ukuran sama. Selanjutnya, sampah yang telah dicacah dimasukkan ke dalam tangki reaktor gasifier untuk dilakukan pembakaran. Panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air. Air tersebut akan menghasilkan uap yang dapat memutar generator dan dapat menghasilkan listrik. Selanjutnya yaitu anaerobic digestion. Pada proses ini, sampah yang digunakan yaitu sampah organik basah, bisa berupa limbah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Sampah akan direduksi menjadi partikel berukuran kecil melalui proses anaerobic digestion. Sampah akan diolah menjadi gas dengan bantuan bakteri. Gas inilah yang digunakan untuk membangkitkan mesin. Lalu yaitu ada landfill. Pada proses ini menggunakan sampah lama yang sudah menumpuk. Dengan proses penggalian lahan, lalu sampah dimasukkan ke lahan tersebut dan ditutup untuk mencegah penyebaran gas metan akibat proses pembusukan. Pada tumpukan sampah tersebut diberi pipa yang disalurkan ke sebuah treatment gas.
Energi panas yang dihasilkan dari proses ini diolah menjadi energi listrik. Proses ini digunakan untuk menghindari gas metan yang beracun dan tumpukan sampah. Kelebihan dari pembangkit listrik tenaga biomasa ini yaitu sumber energi terbarukan. Bahan baku selalu tersedia dan tidak akan habis. Juga dapat mengurangi polusi. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu biaya produksi yang digunakan membutuhkan biaya yang mahal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Salah satu keunggulan utama mikrohidro adalah sebagai sumber energi yang alternatif, yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, biaya operasionalnya juga relatif murah dan efisiensi produksi listriknya tinggi. Mikrohidro juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan mendukung sektor pertanian serta budidaya. Namun, mikrohidro juga memiliki beberapa kekurangan. Biaya investasi awal yang tinggi menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, kapasitas produksinya dapat menurun pada musim kemarau. Distribusi listriknya juga terbatas dan lokasi pembangunannya harus dekat dengan pemukiman. Terakhir, penentuan tarif listrik juga bisa menjadi kesulitan tersendiri. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan mikrohidro, mengingat banyaknya aliran sungai dan air terjun yang tersebar di seluruh wilayah. Pengembangan mikrohidro bertujuan untuk menghemat energi dan bersifat ramah lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, sumber tenaga angin yang berpotensi untuk masa depan Indonesia. PLTB adalah sistem yang menukar tenaga kinetik angin kepada tenaga elektrik. Ia menggunakan kincir angin untuk memutar generator dan menghasilkan elektrik. Dalam sejarahnya, kincir angin telah digunakan sejak abad ke-12 untuk penggilingan padi dan irigasi. Pembangkit listrik tenaga angin pertama dibina di Scotland pada tahun 1887. Cara kerja dari PLTB sendiri adalah memanfaatkan angin untuk memutar bilah kincir yang kemudian memutar rotor generator. Gearbox digunakan untuk meningkatkan kelajuan putaran dan generator menukar tenaga mekanikal ini kepada tenaga elektrik. PLTB mempunyai banyak kelebihan. Ia adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan mampan, tidak menghasilkan pelepasan gas rumah hijau, mesra alam, dan memerlukan kawasan yang relatif kecil. Walau bagaimanapun, PLTB juga mempunyai kekurangan. Di antaranya, angin tidak menentu, kos pembinaannya tinggi, penyelenggaraannya mahal, dan jangka hayat turbinnya itu pendek. Selain itu, ia juga bisa menjadi ancaman kepada kehidupan liar, seperti burung, dan sebagainya. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan PLTB, terutamanya di kawasan dengan garis pantai yang panjang. Beberapa kawasan berpotensi menghasilkan lebih daripada 100 MW tenaga elektrik melalui angin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang disingkat dengan nama PLTP. Sesuai dengan namanya, pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Untuk mendapatkan panas bumi, kita harus membuat sumur dengan cara mengebor tanah yang memiliki potensi panas bumi hingga kedalaman tertentu sampai kita berhasil menemukan uap. Uap inilah yang akan digunakan untuk memanaskan ketel uap atau boiler uap. Uap tadi akan bergerak masuk ke ruang turbin dan menggerakkan turbin. Kemudian turbin itu akan menggerakkan generator. Nah, dari generator inilah kita bisa mendapatkan energi listrik yang kemudian disalurkan kepada para pengguna. Dengan digunakannya panas bumi sebagai pembangkit listrik, maka potensi listrik yang dihasilkan bisa sangat tinggi, yaitu mencapai 2 terawatt. Panas bumi juga merupakan salah satu sumber energi paling bersih karena tidak menyebabkan polusi dan gas beracun lainnya. Sedangkan kekurangan dari PLTP adalah biaya konstruksi untuk pembangunannya masih sangat tinggi.
dan pengeboran yang diperlukan untuk mendapatkan panas bumi dapat mengganggu kestabilan tanah, sehingga dapat menyebabkan gempa bumi. Selain PLTP, di Indonesia juga terdapat PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. Mulanya, udara masuk ke dalam kompresor. Kompresor berfungsi sebagai pengisap udara yang akan dikompresikan hingga mencapai tekanan dan temperatur tertentu. Kemudian, udara tersebut dikirim menuju ruang pembakaran atau combustion. Ruang bakar berfungsi sebagai tempat pembakaran antara bahan bakar dan udara. Proses pembakaran ini menghasilkan energi panas yang kemudian disalurkan menuju turbin. Lalu, turbin berputar menggunakan gas yang dihasilkan dari proses pembakaran energi kinetik yang digunakan untuk menggerakkan kompresor dan memutar generator. Generator inilah yang mengkonversi energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Untuk sisa gas panas yang dihasilkan dari turbin akan diarahkan menuju exhaust sebelum dibuang ke udara lepas. Lalu lebihan yang didapat dari penggunaan gas sebagai pembangkit listrik, salah satunya adalah proses pembangunannya lebih cepat dibanding pembangkit listrik yang lain, karena lebih sederhana dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Namun, masa pakai PLTG tidak sama seperti jenis pembangkit listrik lainnya. Kemampuan dayanya juga masih dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar. Indonesia merupakan negara tropis yang akan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi seperti pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya memiliki konsep kerja yang sederhana, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik melalui sel surya. Secara garis besar, ada dua jalur cara kerja pembangkit listrik tenaga surya, yaitu efek fotovoltaik atau cara kerja langsung dan melalui pemusatan energi surya atau secara tidak langsung. Fotovoltaik adalah sel pengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Cara kerja sistem ini sangat sederhana, yaitu menggunakan perbedaan tegangan yang dihasilkan dari efek fotoelektrik untuk memproduksi listrik. Hal yang kedua adalah pemusatan energi. Sistem ini menggunakan cermin atau lensa serta sistem pelacak, sehingga energi matahari yang diterima di luas permukaan tertentu akan difokuskan ke satu titik. Selanjutnya, panas yang sudah terkonsentrasi digunakan sebagai sumber panas pembangkit listrik untuk menggerakkan generator atau media penyimpanan panas lainnya. Salah satu kelebihan dari PLTS adalah modul dapat dipasang di mana saja dan tidak memerlukan konstruksi yang berat. Nah, ada juga nih kendalanya. Kendala dari PLTS yaitu memiliki efisiensi konversi yang rendah dibanding jenis pembangkit lainnya. Selain itu, dipengaruhi juga oleh cuaca dan waktu, karena sinar matahari hanya tersedia di siang hari saja. Untuk memenuhi kebutuhan energi, manusia memanfaatkan potensi sumber daya alam menjadi energi, terutama energi listrik. Salah satu energi yang dimanfaatkan berasal dari aliran air yang digunakan pada PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air menjadi energi listrik. Perubahan energi potensial dari aliran air menjadi energi listrik adalah prinsip dasar dari PLTA. Berkat bantuan gaya gravitasi, air yang telah dibendung dialirkan menuju turbin. Turbin yang berputar, selanjutnya meneruskan putaran ke generator dan dikonversikan menjadi energi listrik. Selanjutnya, arus listrik akan melewati power supply dan dialirkan ke pengguna melalui jaringan transmisi air yang turun mengenai turbin. Kemudian akan dialirkan ke sungai sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat
seperti kebutuhan air bersih irigasi, pertanian, serta keperluan lainnya. Kelebihan dari PLTA adalah murah dan ramah lingkungan. Energi air merupakan energi alam sehingga sumber energinya murah. Selain itu, tenaga air bebas dari emisi karbon, sehingga tidak menyebabkan polusi serta efek rumah kaca. Namun, ada juga kekurangannya, yaitu pembangunan PLTA memerlukan dana yang besar, serta butuh lahan yang luas dalam membangun bendungan. Dalam pembangunan bendungannya sendiri, dapat mengganggu ekosistem danau atau sungai. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi kinetik dari uap dan mengubahnya menjadi energi listrik. Prinsip kerja PLTU menggunakan siklus Rankine atau tertutup. Berikut langkah kerja yang meliputi. Yang pertama, yakni langkah kompresi isentropik yang terjadi pada pompa air pengisi atau boiler ataupun feed pump di dalam boiler. Air akan dipanaskan menjadi uap panas bertekanan tinggi. Untuk selanjutnya, uap panas bertekanan tinggi tersebut akan diarahkan ke turbin sehingga turbin dapat berputar. Turbin yang satu poros dengan generator akan membuat rotor pada generator ikut berputar, sehingga generator akan menghasilkan listrik. Uap panas dari turbin tadi akan dialirkan ke kondensator. Di dalam kondensator, uap tersebut akan didinginkan dengan air pendingin sehingga uap tersebut berubah menjadi air kembali. Air tersebut kembali dialirkan menuju boiler untuk dipanaskan dan dirubah menjadi uap air. Siklus ini menjadi siklus tertutup dan terus berulang. Air di sini adalah air demin. Air demin yakni ialah air yang telah dihilangkan mineralnya sehingga mempunyai kemampuan hantar yang sangat kecil. Sebagai pembangkit yang paling banyak digunakan di Indonesia, PLTU memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, sangat murah. Harga batubara cenderung tidak naik dan bahkan turun. Kemudian, PLTU itu continue, predictable, dan dapat diandalkan, dan dapat bekerja 24 jam sehari secara continue. Di balik kelebihan dari PLTU, terdapat kekurangan. Yang pertama, abu pembakaran batubara berbahaya untuk pernapasan dan lingkungan jika pembakaran batubara tidak terkontrol. PLTU juga berpotensi menghasilkan gas rumah kaca. Abu terbang merupakan sisa pembakaran batubara yang merupakan zat yang sangat beracun bagi pernapasan. Limbah PLTU akan mencemari lingkungan dan membawa dampak buruk pada kondisi lingkungan sekitar. Selanjutnya, ekstraksi batubara memerlukan investasi yang mahal, sehingga penambangan batubara dapat merusak lingkungan, sehingga perubahan topografi alam ini dapat menimbulkan bencana untuk jangka panjang di kemudian hari. Pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula utama atau yang disebut dengan prime mover. Prime mover merupakan peralatan yang berfungsi menghasilkan energi mekanis dalam keperluan memutar rotor generator. PLTD menggunakan bahan bakar minyak solar atau diesel. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, pembakaran bahan bakar. Proses dimulai dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti solar atau diesel dalam mesin. Diesel bahan bakar ini dibakar di dalam silinder mesin dengan bantuan udara yang dikompresi. Selanjutnya, konversi energi panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar digunakan untuk menghasilkan tekanan tinggi di dalam silinder mesin. Tekanan ini sehingga mendorong gerakan piston dan menghasilkan energi mekanik. Kemudian, gerakan energi mekanik yang dihasilkan oleh gerakan piston tersebut dialirkan ke poros engkol yang kemudian digunakan untuk menggerakkan generator. Langkah selanjutnya, pembangkitan listrik generator dihubungkan dengan poros engkol dan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Sehingga proses ini melibatkan rotasi kumparan dalam medan magnet yang menghasilkan arus listrik. Dan langkah selanjutnya ialah pendistribusian listrik yang dihasilkan oleh generator
yang kemudian dialirkan melalui sistem transmisi untuk didistribusikan ke berbagai tujuan seperti rumah, pabrik, atau industri. Pembangkit listrik tenaga diesel memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, dapat digunakan di lokasi yang tidak terhubung dengan jaringan listrik. Yang kedua, relatif mudah dioperasikan dan diperbaiki. Yang ketiga, dapat dioperasikan secara otomatis. Yang keempat, memiliki keandalan yang tinggi. Pembangkit listrik tenaga diesel memiliki keandalan yang tinggi karena tidak tergantung pada faktor-faktor eksternal seperti cuaca atau kondisi geografis. Di balik kelebihan dari PLTU, terdapat kekurangan. Kekurangan PLTD yang pertama ialah ketergantungan pada bahan bakar fosil karena penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan biaya tinggi dan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga menghasilkan emisi karbon meskipun ada upaya untuk menguranginya. Batasan di daerah terpencil kurang cocok untuk daerah yang jauh dari pasokan bahan bakar atau memiliki akses terbatas terhadap teknologi pemurnian emisi karbon meskipun PLTD dapat menyediakan listrik secara konsisten.